Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Ismayati, dosen program studi pendidikan profesi bidan dari Poltekkes Aisyah Banten. Pada kali ini saya akan menyampaikan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran mata kuliah komunikasi terapeutik dalam asuhan kebidanan. Mata kuliah komunikasi terapeutik dalam asuhan kebidanan adalah mata kuliah wajib di semester 5 dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah komunikasi terapeutik dalam asuhan kebidanan adalah mata kuliah ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menguraikan dan melakukan komunikasi terapeutik dalam kebidanan sepanjang siklus kehidupan wanita. Capaian pembelajaran mata kuliah diantaranya mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengantar komunikasi terapeutik, mahasiswa mampu menjelaskan komunikasi dan hubungan terapeutik dalam praktik kebidanan, mampu menguraikan tentang penerapan komunikasi terapeutik pada bayi dan anak, mampu menguraikan tentang penerapan komunikasi terapeutik pada remaja, mampu menjelaskan penerapan komunikasi pada dewasa, mampu menjelaskan penerapan komunikasi pada lansia, mampu menjelaskan penerapan komunikasi pada keluarga dan kelompok, mampu menerapkan komunikasi terapeutik pada gizi sepanjang siklus kehidupan wanita. Pembelajaran mata kuliah komunikasi terapeutik dalam asuhan kebidanan terdiri dari 16 pertemuan, 14 pertemuan pembelajaran, lalu 2 pertemuan untuk ujian, terdiri dari UTS dan UAS. Materi pembelajaran diantaranya pengantar komunikasi terapeutik, komunikasi dan hubungan terapeutik dalam praktik kebidanan, penerapan komunikasi terapeutik pada bayi dan anak, remaja dewasa, lansia, keluarga dan kelompok, lalu penerapan komunikasi terapeutik pada kasus gizi bayi dan anak, remaja dan pranikah, ibu hamil, ibu bersalin, nifas, lansia, keluarga dan kelompok. Sumber pustaka yang digunakan terdiri dari buku, jurnal, dan penelitian dosen. Salah satu jurnal yang menjadi sumber pustaka adalah Perbandingan Efektivitas Metode Demonstrasi dengan Video Based Learning pada pengetahuan remaja putri terhadap anemia, yang merupakan jurnal Sinta 4 dari penelitian yang telah saya lakukan. Untuk selanjutnya akan dipaparkan video singkat proses pembelajaran mata kuliah komunikasi terapeutik dalam asuhan kebidanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita di pertemuan pertama untuk mata kuliah komunikasi terapeutik dalam praktik kebidanan. Ya, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Baik, pembelajaran silakan absen terlebih dahulu di aplikasi Sehat. Baik, sudah selesai. Baik, anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai pengantar komunikasi terapeutik. Berikut capaian pembelajaran yang harus kalian capai setelah mendapatkan materi pengantar komunikasi terapeutik. Yang pertama, ketepatan menjelaskan pengertian komunikasi, ketepatan menjelaskan tujuan komunikasi, ketepatan menjelaskan elemen komunikasi, ketepatan menjelaskan bentuk komunikasi, ketepatan menjelaskan pengertian komunikasi terapeutik,
komunikasi, pengertian komunikasi terapeutik, tujuan komunikasi terapeutik, dan kegunaan komunikasi terapeutik. Ibu ingin bertanya, di sini apakah ada yang memiliki pendapat mengenai apa itu komunikasi? Saya Bu. Ya, Afifah? Komunikasi adalah suatu penerimaan, penyampaian, dan pertukaran suatu ide, gagasan, informasi, dan juga berita. Ya, bagus sekali ya. Jawabannya sudah bagus ya, Afifah. Mari kita bahas apa itu komunikasi. Ya, jadi komunikasi adalah tadi yang sudah ditarakan oleh Afifah itu sudah mencakup dari pengertian komunikasi, yaitu proses pertukaran, penyampaian, penerimaan berita, gagasan, ide, informasi. Ya, ada dari bahasa Latin bahwa komunikasi itu dari bahasa Latinnya communicare, ya, communication, alat yang berhubungan dengan sistem penyampaian dan penerimaan berita. Selanjutnya, apa itu tujuan komunikasi? Yang pertama, menyampaikan ide, mempengaruhi orang lain, mengubah perilaku orang lain, memberikan pendidikan, memahami ide orang lain. Selanjutnya, apa aja elemen komunikasi? Di sini ada komunikator, ya, pesan, komunikan, lalu ada interaksi antara komunikator dengan komunikan. Jadi interaksi ini komunikator memberikan pesan kepada komunikan, lalu komunikan memberikan umpan balik. Selanjutnya ada beberapa bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa. Jadi ada 4 bentuk komunikasi. Ya, komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Ya, baik. Lalu ada komunikasi interpersonal. Ya, seperti katanya inter itu berarti keluar. Jadi ini komunikasi antar dua orang minimal, ya. Minimal terjadi interpersonal itu ada 2 orang. Nah, di sini unsur-unsurnya itu ada sumber informasi. Jadi ada sumber informasi ini orang yang menyampaikan pesan, ya, ada pesan yang disampaikan. Lalu ada yang menerima pesan, gitu. Ya, lalu ada umpan balik. Jadi kalau kalian ngomong sama teman, didiemin, dicuekin, itu nggak terjadi komunikasi interpersonal. Jadinya komunikasi apa kalau ngomong? Gitu ya, biasanya sendiri ngomongnya. Kemudian ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini terjadi dalam suatu kelompok. Jadi kelompok itu sendiri itu kumpulan, ya, beberapa orang. Ya, bentuknya pesan yang disampaikan itu ditujukannya ke semua orang. Jadi ke publik, ya, ke banyak orang kalau untuk massa. Contohnya ada TV, radio, internet, sekarang zamannya apa, medsos, ya. Itu komunikasi massa. Ada beberapa ciri dari komunikasi massa ini, yaitu bersifat tidak langsung, satu arah. Jadi kalian kan lihat berita di medsos itu nggak ada komen dari itunya, ya, dari yang membuat beritanya. Maksudnya kalau cuma lihat nggak ada, tapi kalau kamu komen itu kan dibalas, itu terjadi komunikasi interpersonal. Ya. Lalu ini terbuka, artinya terbuka untuk semua orang, ya, informasinya. Lalu komunikannya tersebar luas, ya. Nah, berikut ada jurnal, ya, jurnal penelitian. Jadi yang berjudul Perbandingan Efektivitas Metode Demonstrasi dengan Video Based Learning atau VBL terhadap peningkatan pengetahuan remaja putri tentang anemia, ya. Nah, ini terjadi bentuk komunikasi apa di dalam penelitian ini? Ada yang bisa menjawab?
Baik Bu, Ya, Alif, silahkan. jadi di dalam jurnal ini ada dua bentuk komunikasi. Yang pertama bentuk komunikasi kelompok berupa demonstrasi dan bentuk komunikasi massa berupa video. Ya, baik, sudah bagus ya, teman-teman. Jadi di sini ada dua bentuk komunikasi ya yang terjadi dalam jurnal ini. Yaitu demonstrasi itu merupakan bentuk komunikasi ke kelompok ya, dan video itu bentuk komunikasi massa ya. Jadi ada dua bentuk komunikasi ya. Selanjutnya kita masuk pada komunikasi terapeutik. Nah, komunikasi terapeutik itu merupakan komunikasi interpersonal ya. Tadi kita sudah mempelajari 4 bentuk ya. Nah, komunikasi terapeutik ini termasuk pada bentuk komunikasi interpersonal ya. Jadi komunikasi interpersonal yang terjadi itu antara tenaga kesehatan dengan klien atau pasien. Ini ya, dilakukan secara sadar ketika tenaga kesehatan dan klien saling mempengaruhi, memperoleh pengalaman bersama. Jadi tujuannya untuk mengatasi masalah. Kalau komunikasi terapeutik itu ada tujuan, yaitu mengatasi masalah klien sehingga tercapainya suatu kesembuhan. Ya, pasti yang datang ke dokter ya, bidan atau tenaga kesehatan itu ada masalah kesehatan, memiliki keluhan, pengen ada pemecahannya ya. Maka dilakukan komunikasi terapeutik. Tujuan komunikasi terapeutik yang pertama, memperbaiki pengalaman emosional klien, membantu mengatasi masalah klien untuk mengurangi beban perasaan dan pikiran. Jangan bidannya nambah beban ya. Jadi harus kita yang mengurangi beban klien, membantu mengambil tindakan yang efektif untuk klien dan pasien atau pasien, mencapai tingkat kesembuhan yang diharapkan. Akhirnya komunikasi terapeutik ini itu dapat menimbulkan kesembuhan pasien ya. Kegunaan komunikasi terapeutik, sarana terjadinya hubungan yang baik ya. Jadi kita harus punya bonding ya, punya bonding ke pasien. Karena kalau sudah dekat, pasien juga pasti akan menerima saran kita, sehingga pasien itu akan cepat sembuh ya, karena menerima saran-saran dari bidan. Mengetahui keberhasilan tindakan kesehatan yang telah dilakukan sebagai tolak ukur kepuasan pasien, sebagai tolak ukur komplain, tindakan dan rehabilitasi. Jadi banyak kegunaan dari komunikasi terapeutik ini. Ya. Selanjutnya komunikasi sebagai elemen terapi, memiliki tujuan terapi, memberikan efek kesembuhan pada klien ya. Baik, sekian materi dari Ibu. Selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah disampaikan? Saya Bu. Ya, silakan Rosa. Jadi komunikasi itu adalah proses pertukaran, penyampaian, penerimaan berita, gagasan, ide. Nah, baik, bagus sekali Ocha sudah menjawab kesimpulan dari materi hari ini. Selanjutnya Ibu ingin bertanya ya, apa kegunaan dari komunikasi terapeutik? Ya, silakan Ayura. Untuk mengetahui keberhasilan tindakan kesehatan Ibu. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Baik, apakah sudah mengerti untuk materi hari ini? Ibu. Ya, baik, apabila sudah mengerti, Ibu cukupkan sekian ya. Terima kasih. Silakan untuk berdoa sebelum pulang. Ya, berdoa selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.